Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Esa Nirwana. Di vlog kali ini aku mau ngejelasin tentang uh, vlog aku yang sebelumnya, yang dulu pernah aku bikin juga. Itu kan tentang suntik KB 3 bulan tapi pendarahan. Dan aku juga mau cerita tentang pengalaman aku bulan lalu tes pack, itu kan positif tapi ternyata keluar darah. Nah, apakah itu keguguran atau bagaimana? Aku juga akan jelasin. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen supaya channel aku semakin berkembang. Terima kasih. Nah, aku mau cerita dulu awal mulanya. Waktu bulan Januari 2020 lalu, itu aku sempat pendarahan karena waktu di bulan Desember 2019 aku itu suntik KB 3 bulan. Nah, ternyata di bulan Januari aku kan datang haid lagi, tapi headnya itu berkepanjangan, gak berhenti-berhenti. Akhirnya di bulan Februari aku periksa ke dokter dan ternyata itu ada penebalan rahim. Terus aku bolak-balik ke dokter sampai di bulan Maret, April itu setiap bulan aku kontrol karena kan darahnya tuh semakin banyak dan setiap hari tuh kayak keluar darah gitu banyak banget. Terus akhirnya di bulan sampai dengan bulan Maret, April, Mei itu penebalan aku tuh udah mulai sedikit luruh gitu. Jadi udah sedikit banget penebalannya. Nah, akhirnya di bulan Juni, Juli, Agustus itu aku masih kontrol terus karena darahnya tuh masih keluar terus setiap hari. Itu darahnya mulai dari yang flat biasa sampai yang banyak banget, sampai yang sehari tuh bisa beberapa kali ganti pembalut. Nah, terus aku tuh sampai juga kayak kurang darah banget, darah rendah. Terus di bulan September itu aku kontrol lagi, tapi beda rumah sakit dan beda dokter kandungannya juga. Akhirnya aku tuh dikasih obat. Nah, di situ aku tuh dikasih obat untuk penstabil hormon. Itu akhirnya aku minum. Terus dokternya bilang kalau misalnya di bulan berikutnya masih keluar darah juga harus datang lagi. Nah, pas banget itu bulan September, akhir September itu aku tuh bener-bener udah yang kayak udah gak keluar head lagi, udah gak keluar darah lagi sama sekali. Nah, di bulan Oktober itu aku keluar headnya lagi itu di tanggal 25 Oktober 25. Nah, aku kan biasanya siklusnya tuh 28 hari. Otomatis di tanggal 20 otomatis di bulan November aku itu head lagi tuh di tanggal sekitaran 23 November. Nah, di bulan Desembernya aku head lagi itu di tanggal 20 Desember. Harusnya di bulan Januari 2021 itu aku tuh head lagi tuh tanggal 18. Tapi dari tanggal 18 itu aku belum head juga. Tanggal 20 sampai tanggal 20 itu aku belum head juga. Nah, akhirnya aku tes pack tapi itu tuh hasilnya negatif, nggak ada samar atau gimana, nggak ada. Terus ternyata di tanggal 22 Januari 2021 itu aku keluar darah dan ternyata siklus aku tuh mundur bukan maju. Jadi kayak harusnya 28 hari ini tuh jadi kayak 30 hari gitu. Terus akhirnya di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini aku tuh sempet keluar flag di tanggal 3 Februari. Aku tuh kayak keluar flag, aku mikir kok tumben ya keluar flag, biasanya kan nggak pernah gitu. Terus akhirnya aku iseng, aku coba tes pack di tanggal 4 Februarinya pagi aku tes pack, ternyata tuh ada garis samar, samar banget, mungkin nggak kelihatan. Ini tuh kayak samar banget tes packnya tuh kayak uh, bisa dilihat jelas kalau lihat langsung gitu. Nah, terus aku kayak berpikir, loh kok tes packnya positif tapi samar. Terus akhirnya di tanggal 5-nya aku tes pack lagi, ternyata hasilnya samar lagi. Akhirnya di tanggal 6-nya itu aku ke bidan untuk kan ngecek ya itu kenapa gitu. Terus akhirnya tanggal 6-nya tuh aku ke bidan terdekat.
ternyata pas di USG itu belum kelihatan, maksudnya tuh kayak nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada penebalan gitu, terus nggak ada kantong janin juga. Nah itu aku dikasih obat kayak asam folat gitu dan vitamin, terus aku disuruh makan makanan yang protein, takutnya ini beneran hamil gitu. Nah terus eh, di tanggal 10-an, itu tanggal 10 itu aku udah mulai kayak nggak enak badan, terus aku tuh setiap pagi kayak morning sickness gitu, kayak muntah-muntah. Nah itu tuh hampir setiap pagi tuh aku udah kayak muntah-muntah, nanti badannya enak pas siang, tapi pas sore tuh kayak badannya pegel-pegel gitu, kayak awal-awal kehamilan lah gitu. Nah terus di tanggal 16-nya itu tuh aku bener-bener badannya panas panas, akhirnya aku ke bidan lagi yang dekat rumah, tapi ini ada jadwal dokter kandungannya, jadi aku minta dicek di dokter kandungannya yang ada di bidan dekat rumah. Itu aku minta di USG transvaginal. Nah di tanggal 16-nya itu aku di USG, ternyata pas di USG udah ada penebalan rahim. Nah ini hasil USG-nya kayak gini. Ini tuh dokternya bilang katanya ada penebalan rahim, tapi nggak tahu ya bu, ini mau jadi atau mau head gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya aku dikasih obat paracetamol untuk nurunin panas dan nyeri dan pusing banget kepala aku karena darah aku juga rendah. Terus akhirnya aku di tanggal 20-nya itu aku coba tes pack di pagi hari, dan ternyata tuh hasil tes packnya bener-bener samar tapi kelihatan jelas banget. Jadi tuh samarnya bener-bener kelihatan jelas. Nah terus, nah ini tuh tes packnya. Nah ini bener-bener kelihatan jelas banget tes pack. Nah ini tuh jadi kayak garis samarnya gitu. Terus akhirnya aku ya udahlah, aku positive thinking, ya udah mungkin hamil karena nggak biasanya tuh kayak morning sickness gitu juga, kayak setiap pagi tuh aku mual banget, mual muntah gitu, sampai perut aku tuh kayak ulu hatinya sakit banget gitu, terus lemes, capek, gampang lelah, ngantuk banget kalau siang gitu. Nah terus akhirnya di tanggal 22-nya itu kan aku belum head juga kan. Nah itu emang juga belum head juga gitu. Terus di tanggal 23 paginya tiba-tiba aku tuh kayak keluar darah. Biasanya tuh kalau misalnya aku mau head, itu kan darahnya tuh kayak ngeflat dulu. Nah pagi-pagi itu tuh pas aku bangun tidur, aku kaget loh kok di kasur sama di baju aku kok banyak darah. Akhirnya aku cek, ternyata tuh kayak keluar lendir-lendir gitu, dan keluar tuh kayak kayak darah seger gitu, tapi tuh kayak gerenjel-gerenjel, maksudnya kayak daging-daging gitu darahnya, bukan yang kayak air biasa kita head hari pertama gitu, enggak. Terus akhirnya aku buru-buru ke rumah sakit. Pagi itu juga aku jalan ke rumah sakit, aku langsung ke dokter spesialis kandungan, aku jelasin siklus aku yang awalnya aku sempat pendarahan karena karena suntik KB itu. Aku dari bulan Januari sampai September itu baru berhenti. Terus di bulan Oktober, November, Desember itu siklus aku biasa normal, tapi pas di bulan Januarinya siklusnya mulai agak mundur. Nah di bulan Februarinya ini eh, terjadilah kayak gini gitu. Terus akhirnya aku dicek sama dokternya di USG transvaginal, ternyata katanya udah menipis dinding rahimnya yang sebelah. Aku juga ngerti yang sebelah, maksudnya sebelah kiri, tapi katanya yang sebelah tuh masih kayak ada penebalan sedikit. Akhirnya dia bilang gini, mungkin kemarin tempatnya di sini tapi sekarang udah nggak ada bu, kata dia gitu. Terus itu kan sebelum di USG juga aku kan disuruh buang air kecil dulu. Aku pas habis di USG aku dijelasin, mungkin ini juga karena faktor kecapean juga. Nah kalau misalnya dihitung dari HPHT aku itu hitungannya masih 2 minggu. Nah terus akhirnya aku pas dicek di USG dikasih obat untuk pembersih, katanya untuk ngebersihin dinding rahimnya. Nah terus akhirnya aku minum, tapi aku tuh cuma kayak keluar darahnya tuh dari tanggal 23, 24, 25 itu benar-benar itu benar-benar banyak banget darahnya, kayak gumpelan-gumpelan gitu, dan ada kayak lendir-lendir putih gitu.
Nah terus akhirnya aku pengen mastiin juga setelah di tanggal 23, 24, 25 itu kan kayak keluar darahnya banyak banget, tapi di tanggal 26, 27 sampai 28 itu kayak cuma ngeflek-ngeflek gitu doang. Terus di tanggal 1 Maret bulan ini aku tuh ke dokter lagi, ke dokter kandungan, tapi bukan sama dokter yang awal periksa aku. Nah aku tuh cuma pengen tahu apa udah bersih apa belum. Terus akhirnya dokternya ngebaca riwayat penyakit aku yang sebelumnya. Terus dokternya ngejelasin, akhirnya aku di USG, tapi bukan USG transvaginal, cuma USG perut. Terus dokternya bilang ini udah nggak ada kayak udah dokternya bilang bahwa ini tuh nggak ada indikasi hamil lagi bu gitu. Terus aku ditanya juga masih mual muntah nggak, tapi aku bilang udah nggak mual muntah kayak sebelumnya, emang udah kayak udah hilang aja gitu morning sicknessnya. Nah terus dokternya bilang kalau misalnya nanti di tanggal 9 ini aku harus dites pack lagi. Kalau misal hasilnya samar-samar disuruh tes pack ulang lagi seminggu kemudian. Kalau misal hasilnya masih positif atau misalnya ada samar, aku suruh balik lagi ke dokter. Nah ya udah akhirnya dokternya tuh ngejelasin kalau misalnya aku kan sesar nih belum 2 tahun, jadi kalau misalnya ini negatif ya udah disuruh tunggu 3 bulan lagi untuk hamil. Nah aku cuma dikasih obat untuk asam folat dan vitaminnya. Jadi dokternya cuma bilang kayak gitu, kalau misalnya udah nggak ada tanda-tanda kehamilan lagi di rahim aku, cuma masih ada penebalan, tapi penebalannya normal. Tapi dia bilang penebalannya cuma berapa mili, cuma 2, berapa gitu dia bilang. Terus aku disuruh tes pack di tanggal 9. Kalau misalnya hasilnya negatif ya udah, berarti udah selesai gitu, maksudnya udah kayak udah nggak ada tanda-tanda kehamilan lagi gitu. Nah jadi segitu dulu vlog dari aku dan cerita pengalaman aku tentang pendarahan suntik KB selama 9 bulan ini, dan kenapa hasil tes packnya positif tapi ternyata aku pendarahan di tanggal 23 itu, dan mungkin emang belum belum dan mungkin emang udah takdirnya gitu, maksudnya belum dikasih lagi. Dan semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Buat kalian yang lagi nunggu momongan, semoga cepet dikasih momongan, dan buat yang lagi nunggu jodohnya, semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.